Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Segala warahmatullahi. puji bagi Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam atas Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Para pemirsa TV MUI Medan, untuk Medan dan umat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khaslatani la syayafdalu minhuma al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Ada dua hal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak dapat mengungguli keduanya. Yang pertama, iman kepada Allah dan bermanfaat buat orang muslim lainnya. Bagaimana membangun spirit iman kepada Allah dan bagaimana membangun spirit memberikan manfaat buat orang muslim lainnya? Kali ini TV MUI Medan bersama saya Rahmat Hidayat Nasution LC telah hadir bersama kita dua narasumber yang akan membincangkan tentang bagaimana menumbuhkan spirit iman dan manfaat buat orang muslim lainnya. Yang pertama ada Ustadz Haji Tuah Sirait MA. Ini anggota Komisi Pemberdayaan Masjid dan Seni Budaya Islam dan juga personil Sholawat El Jadid. Assalamualaikum Ustaz. Ada juga bersama kita pimpinan bidang dana dan jasa AB unit usaha syariah Bank Sumut. Assalamualaikum Pak Muhammad Hakim Sitompul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, pada hari Kamis 25 November 2021, hari ini kita akan berbincang tentang talkshow bersama El Jadid. Tapi talkshow kali ini tidak seperti talkshow seperti biasanya. Kita menggalang partner yaitu dari Bank Sumut, ya. Namun sebelum saya berbicara dengan Pak Muhammad Hakim Sitompul, izin Pak saya berbicara dulu dengan Ustadz Haji Tuah Sirait MA. Ya. Ustadz ini adalah salah satu dari personil El Jadid. Ustadz, bisakah diceritakan nih kepada kita sejarah awal berdirinya El Jadid? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Rahmat Hidayat dan Pak Sitompul dari Bank Sumut. Ya, para pemirsa TV MUI Medan yang kami hormati dan muliakan. Saya sebagai salah seorang personil tim Sholawat El Jadid Sumut yang berkebetulan juga merupakan anggota Komisi Pemberdayaan Masjid dan Seni Budaya di MUI Kota Medan. El Jadid adalah merupakan grup sholawat yang dibentuk oleh para qori nasional yang ada di Sumatera Utara dan juga mereka merupakan para vokalis nasional yang ada di Sumatera Utara. Jadi Ustadz begini, melihat bahwa seni adalah merupakan kekaguman bagi manusia, dan seni ini sangat besar memberikan pengaruh, dan tentunya persoalan umat yang kita hadapi untuk membangun baik mental maupun juga akhlak, tidak saja dari sudut pemahaman keagamaan saja seperti akidah, ibadah dan sebagainya, tetapi juga sentuhan-sentuhan seni ini kan menjadi satu hal yang terus saja akan mempengaruhi jiwa-jiwa manusia, terkhusus boleh dikatakan kalangan-kalangan muda. Lalu ketika beberapa qori nasional yang ada di Sumatera Utara, yang mereka ini juga merupakan para bintang-bintang vokalis juga yang melantunkan lagu-lagu qasidah gitu ya, yang melantunkan lagu-lagu keislaman. Mereka melihat bahwa seni keislaman yang ada hari ini sebenarnya bukan tidak ada, tetapi ada hal yang harus senantiasa dilihat, bahwa seni yang ada ini kan terus saja berkembang. Lagu-lagu atau musik-musik terus saja
dengan manuver-manuvernya. Lalu jadi perkembangan itu yang melahirkan muncul nama El Jadid. ya, jadi begini, ketika rekan-rekan ini melihat bahwa sholawat ini adalah merupakan seni yang pada intinya menjadi nilai ibadah yang kita pahami dalam Islam, dan sholawat ini adalah merupakan ibadah yang unik. Kenapa? Karena tidak saja Allah menyuruh orang beriman bersolawat, tetapi Allah sendiri juga bersolawat seperti itu kan. Jadi solawat ini kan menjadi sebuah katakanlah dulu nilai yang tinggi dalam Islam, dan solawat ini bisa menjadi sesuatu yang terlibat dalam unsur seni gitu ya. Itulah seni solawat. Jadi bagaimana solawat yang ada ini bisa masuk ke kalangan milenial, itu awalnya. Jadi kalangan milenial ini akan tertarik dengan solawat. Kalau misalnya solawat dengan tradisional, Allahumma sholli ala Muhammad, sifatnya kan klasik gitu, yang akan ditampilkan bisa saja di masjid-masjid. Tapi kita mau bahwa solawat ini akan tampil di masyarakat, tidak saja di masjid, tapi mungkin di perhelatan-perhelatan umum, bahkan di pesta-pesta, sehingga menjadi menarik dan juga diminati kalangan-kalangan muda yang disebut dengan kaum milenial. Inilah sebenarnya ketika itu yang ada dalam pikiran para rekan-rekan yang memunculkan El Jadid ini. Lalu ketika itu sudah menjadi sebuah kesepakatan untuk menjadi grup salawat, maka apa yang menjadi namanya? Ya, ketika itu ya beberapa usulan juga muncul. Tetapi ketika ini dilihat sebagai sesuatu yang diharapkan menjadi katakanlah dulu tema baru dalam salawat, sehingga menjadi sosok yang akan disuguhkan, dihidangkan kepada umat Islam khususnya kalangan milenial, maka dibuatlah dengan nama El Jadid. Artinya sesuatu yang baru ya, sesuatu yang baru yang diharapkan bisa menjadi pembaharu di tengah-tengah dunia salawat. Jadi kalau selayang pandang tentang El Jadid, ya lahirnya seperti ini, begitu kira-kira Ustaz. Ya? Baik, Ustaz, saya termasuk bagian dari fansnya El Jadid. Ya, kalau YouTube-nya El Jadid saya sudah subscribe, tapi berharap juga personil El Jadid nanti Ustaz aja untuk subscribe TV MUI Medan. Siap. Juga tapi Ustaz, ada yang menarik buat saya sebenarnya dari sholawat El Jadid itu adalah ketika mendengar Nurul Huda wa Fana. Sholawat itu. Tapi nanti Ustaz kita akan bahas setelah lewat iklan yang berikut ini. Aku melangkah dan menatap ke depan, menikmati keindahan alam Sumatera Utara yang terbentang. Aku bahagia dengan apa yang telah kumiliki dan apa yang telah kuraih. Wahai Sang Pencipta alam, aku bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku. Namun, akankah ini selamanya atau hanya sementara? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku menyadari bahwa sesungguhnya manusia yang paling bahagia adalah manusia yang berhenti nafasnya, namun tidak berhenti pahalanya. Melalui Bank Sumut, aku berwakaf membangun rumahmu, menjemput kebahagiaan yang abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya El Jadid maka menjadi alternatif bagi seni Islam. Selama ini Ustaz hanya berceramah, jangan dengar ini haram, jangan dengar haram, yang halal mana? El Jadid sudah ada. Selamat itu El Jadid. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hotel El Jadid, berselawat mereka di masjid khusyuk, di pesta pun khusyuk. Para pemirsa TV MUI Medan, untuk Medan dan umat, masih bersama saya Rahmat Hidayat Nasution dalam talkshow bersama El Jadid. Ustadz, saya tadi masih ingin melanjut ya. Dulu waktu saya menjadi hostnya Radio Al Pati itu sholawat yang paling sering saya putar itu sebelum mulai adalah Nurul Huda wa Fana. Tapi namanya host ini kadang-kadang kan kurang pemahaman. Kira-kira maksudnya apa itu Ustadz? Ya. Jadi sholawat Nurul Huda wa Fana ini memiliki makna yang sangat luar biasa sebenarnya. Artinya memaknakan sholawat ini menjadi sesuatu yang harus tetap subur ya. Karena Nurul Huda wa Fana, cahaya petunjuk kematian adalah bihusni ahyana, dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan pada waktu hidup. Wabil liqa hayyana, dan setiap pertemuan perkumpulan yang ada di tengah-tengah kehidupan kita, sallallahu alaihi maulana, senantiasa bersolawat kepada sosok yang maha tinggi, yang maha agung, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawat Nurul Huda wa Fana ini mengingatkan kita untuk menjadikan salawat ini harus tumbuh, karena ini akan menjadi cahaya yang nanti akan hidup pada saat kematian kita. Subhanallah. Inilah menjadi misi dakwah. Ini ceritanya kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan selama hidup, biar nanti ketika kita berpulang ke rahmatullah ada amal jariah. Tapi ini Ustaz, di tetangga Ustaz ini kan ada dari Bank Sumut ini ada Pak Hakim ya, Pak Hakim Setompul, ya pimpinan bidang dana dan jasa IB unit usaha syariah Bank Sumut. Pak Hakim, nama Bank Sumut itu bukan suatu hal yang baru, khususnya buat kita ya. Gitu. Terima kasih Ustaz. Dan saya termasuk yang sering ngamat-ngamatin, punya rekening Bank Sumut juga kan, sering ngamat-ngamatin. Saya lihat ada program baru di Bank Sumut itu, namanya Wakaf Uang. Nah tadi itu Satwa Sirait sudah mengatakan bahwa hidup kita ini harus seperti Rasul, punya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan saat hidup, ketika kita kembali itu masih menjadi nilai amal jariah. Nah kira-kira wakaf uang ini ada nggak ngarahin kepada kebaikan-kebaikan yang seperti diceritakan dalam sholawat Nurul Huda wa Fana? Baik, terima kasih Ustadz Rahmat Hidayat. Jadi begini ceritanya, bank itu kan punya fungsi bisnis. Artinya secara umum perbankan itu kan punya fungsi bisnis, artinya fungsi intermediari, menghimpun dana di masyarakat dan menyalurkannya. Kalau di konvensional bentuk kredit, kalau di syariah pembiayaan, itu yang berbasis syariah. Nah, ada satu fungsi yang sebenarnya dimiliki oleh bank syariah tapi tidak dimiliki oleh bank konvensional, yaitu fungsi sosial. Nah, fungsi sosial ini ada dalam bentuk menghimpun zakat dan termasuk salah satunya adalah wakaf. Kemudian menyalurkannya kembali dalam berbagai macam produk. Misalnya zakat itu dalam berbagai bentuk, misalnya pinjaman qardul hasan. Nah, untuk wakaf ya kita ada nanti wakaf tunai nantinya, wakaf uang. Nah, dalam hal ini di Bank Sumut, alhamdulillah di tahun 2021 ini kita meluncurkan program namanya wakaf uang tunai ya. Nah, karena kita tidak bisa menerima wakaf dalam bentuk tanah nih Ustadz. Gitu. Mobil misalnya kan wakaf ini kan macam-macam nih Ustadz kan. Nah, jadi seperti itu konsepnya. Nah, ada satu hal yang menarik nih Ustadz di perbankan. Saya di-share waktu itu oleh pihak BI kalau nggak salah Bank Indonesia. Ternyata Ustadz, bank-bank syariah yang mempunyai kinerja sosialnya itu tinggi, itu juga berpengaruh terhadap kinerja perbankannya. Ya artinya semakin banyak mengeluarkan atau memberikan kebijakan perhatian terhadap fungsi sosial, ternyata berpengaruh positif terhadap kinerjanya. Jadi kita mungkin dalam hal ini yakin kita sama sadari
yang namanya zakat ataupun sedekah, infak itu tidak akan pernah membuat miskin gitu Ustaz. Ya. Nah, khusus di Bank Sumut, alhamdulillah kita tahun ini membuat program wakaf, tapi wakaf tunai. Wakaf tunai. Wakaf tunai uang. Nominal berapa Ustaz? Ya, terserah, minimal 10.000 lah. Tapi khusus kalau nominalnya minimal 1 juta, itu ada kekhususan. Misalnya kita sediakan namanya ikrar wakaf. Jadi ada semacam sertifikatnya Ustaz. Jadi seperti itu. Nah, tentu ketika kita berwakaf, masyarakat kan harus butuh kepercayaan ini. Nah, dalam hal ini kami menggandeng pihak pemerintah, yaitu BWI, Badan Wakaf Indonesia Sumatera Utara, Ustaz. Nah, tentulah BWI kami harapkan menjadi lembaga yang boleh dikatakan menggaranti, masyarakat percaya ini kan pemerintah. Nah, mereka disebut dengan nazir, Ustaz. Nah, jadi melalui nazir inilah nantinya nazir ini akan menentukan proyek-proyek wakaf mana yang akan disalurkan, begitu Ustaz. Iya. Ya. Jadi kalaulah dia memang wakaf uang atau uang tunai ya, tentu basis ya kita itu berharap ya wakaf tunai itu kan bisa sifatnya yang terus menerus. Benar, Biasanya Ustaz. umum di wakaf itu dipakai adalah dalam bentuk masjid. Benar, Apakah di Bank Sumut juga sama? Nah, jadi begini menariknya Ustaz. Khusus untuk proyek wakaf yang pertama ini, ketika kita kerjasama dengan BWI, jadi nazir ini macam-macam Ustaz. Nah, kita juga kerjasama dengan ACT, Aksi Cepat Tangkap, tapi dalam hal ini kita belum mempunyai proyeknya. Kita khusus untuk proyek pertama dengan BWI, itu adalah Masjid Tiga Ras. Masjid Tiga Ras. Masjid Tiga Ras itu adalah Masjid Al-Hikmah Tiga Ras, di daerah Tiga Ras Ustaz. Masjid ini butuh perhatian kita semua. Kenapa? Karena masjid ini berada di daerah destinasi wisata. Nah, jadi butuh renovasi karena dia akan menjadi simbol keislaman di sana, dan di sana sudah mulai rame masyarakat muslim yang menjadikan destinasi wisata di Tiga Ras. Tentulah masyarakat yang akan ke sana butuh tempat ibadah. Ya, saat ini kondisinya masih ya boleh dikatakan masih layak, cuma kita butuh perhatian untuk lebih baik lagi. Artinya ketika masyarakat ke sana, tentu kalau kita lihat Masjid Sahrun di Sipiro misalnya kan Ustaz, itu kan orang tertarik ke sana. Nah, kita juga butuh di Sipiro di Tiga Ras itu Masjid Tiga Ras itu kita renovasi, itu menjadi simbol daripada keislaman dan membuat masyarakat menjadi tertarik untuk lebih datang ke Tiga Ras gitu Ustaz. Gitu ya. Baik, saya kembali sedikit ke silakan. Tuan Sirait ya. Alhamdulillah. Ini ternyata selawat tadi punya koneksi ya. Di Rasul selawat itu kan berisi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan saat hidup, yang kalau hadis Nabi itu adalah sedekah jariyah. Dan itulah yang dipakai oleh Bank Sumut menjadi wakaf uang tunai. Nah, pertanyaan saya ini Ustadz, tapi jawabannya nanti ya setelah ini. Pertanyaan saya untuk dipikir aja gitu ya. Tapi saya yakin nggak dipikir pun bisa dijawab. Itu Insya Allah. tadi Nurul Huda Wafana itu album keberapa gitu Ustaz? Tapi jangan dijawab Ustaz sekarang. Kita saksikan setelah iklan yang berikut ini. Aku melangkah dan menatap ke depan, menikmati keindahan alam Sumatera Utara yang terbentang. Aku bahagia dengan apa yang telah kumiliki dan apa yang telah kuraih. Wahai Sang Pencipta alam, aku bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku. Namun, akankah ini selamanya atau hanya sementara? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku menyadari bahwa sesungguhnya manusia yang paling bahagia adalah manusia yang berhenti nafasnya, namun tidak berhenti pahalanya. Melalui Bank Sumut, aku berwakaf membangun rumahmu, menjemput kebahagiaan yang abadi.
سألتم عن إلهي فهو رحمن رحيم أنزل الشرع حنيفا رحمة للعالمين الله 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول ربي قد عودتني فيض العطاء ومددت القلب مني دعوني دعوني أنادي حبيبي دعوني دعوني أنادي حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا مؤيد يا ممجد يا إمام Para pemirsa TV MUI Medan, untuk Medan dan umat, masih bersama saya Rahmat Hidayat Nasution dalam talk show bersama El Jadid. Ustadz, tadi saya tanya, itu kan rekamannya El Jadid ini udah banyak. Tadi waktu Ustadz menjelaskan Nurul Huda Wapana, itu kan saya lupa itu di volume berapa gitu kan. Tapi waktu pernah kita searching ada juga volume baru gitu. Itu kira-kira sama sih satu volume atau udah berbeda gitu Ustaz? Jadi alhamdulillah El Jadid itu sudah mengeluarkan tiga volume. Jadi lagu Nurul Huda Wafana itu diterbitkan sewaktu pada volume kedua, alhamdulillah. Jadi volume ketiga ini kita masih mengeluarkan. Sebenarnya volume ketiga ini ada 5 lagu, tapi yang sudah keluar di YouTube itu baru tiga. Insya Allah nanti akan menyusul 2 lagu lagi. Baru nanti mungkin akan diterbitkan DVD-nya. Ini masih di YouTube saja dulu supaya lebih dikonsumsi dulu secara ini. Jadi ada 5 sholawat nanti yang di volume 3 itu. Di antaranya apa aja judulnya Ustaz? Ada Nasama Tuhawak, ada Dinuna, ada Atala al-Badru Alaina, ada Da'uni, ada Rabbi Qad Awadtani. Ada 5 yang alhamdulillah dengan berbagai kesibukan personil El Jadid ini sebenarnya kan sudah masing-masing punya pekerjaan rutin, sudah berkeluarga. Di tengah-tengah kesibukan itu alhamdulillah kami masih bisa menerbitkan sampai hari ini sudah volume yang ketiga. Dan sudah alhamdulillah sudah banyak dimanfaatkan masyarakat secara luas. Baik instansi mungkin terkhusus Bank Sumut juga sudah menggunakan El Jadid sebagai salah satu kelompok seni yang ditampilkan dalam berbagai event gitu. Iya, jadi masih tetap dengan konsep menggunakan instrumen musik. Alhamdulillah, iya. Kira-kira El Jadid itu punya dalil apa gitu ya? Bisa sholawat diduetkan dengan instrumen musik. Kira-kira dalil yang dipakai oleh sholawat El Jadid itu apa gitu? Ya, saya kira
pakai dalil nakli dan dalil akli saya kira Ustaz. Oh gitu ya. Kira-kira Iya. dijelaskan lah. Ya, kira-kira dalil gitu. naklinya mungkin ya kan bahwa dalam riwayat ditemukan juga pada masa Rasul itu di rumah Rasul ada budak wanita tetangga kaum Ansor itu katakanlah bernyanyi ya, bernyanyi di rumah Rasul yang ketika itu Abu Bakar sebenarnya menegurnya gitu. Tapi Rasul menegur Abu Bakar, ya Abu Bakar setiap umat kan ada hari rayanya dan ini hari raya kita gitu dan kita boleh mengekspresikan keindahan di hari raya itu. Artinya kalau memang Rasul tidak menyetujui adanya nyanyian ya, adanya bersifat musik ketika itu, maka tentu Rasul melarangnya gitu. Jadi walaupun pastilah ada perbedaan pendapat. Membaca Al-Quran saja pakai katakanlah dulu dilakukan juga ada juga yang tidak sependapat dengan itu Ustaz kan. Nah, jadi ini dalil naklinya bahwa masih terdapat riwayat-riwayat yang tidak melarang seni itu nyanyi ya dan rebana atau aransemen untuk dilakukan. Itu dalil naklinya. Dalil aklinya kita melihat bahwa hari ini tentu instrumen itu, aransemen itu akan lebih menjadikan nyanyian itu atau salawat itu lebih dapat berbaur dengan kalangan, terkhusus kalangan milenial. Kenapa? Karena memang tentu musik atau katakanlah dulu aransemen itu memiliki kekuatan tersendiri juga, memiliki energi juga untuk menyentuh jiwa manusia. Jadi di sanalah El Jadid ini akhirnya menjadi dikagumi. Alhamdulillah Ustaz, setiap penampilan kita ya kalangan milenial itu begitu antusias, mereka kumpul gitu ya. Dan alhamdulillah El Jadid hari ini sudah tampil di pentas-pentas pernikahan. Ya, kita siap itu dari mulai jam 9 pagi sampai sore bahkan sampai malam. Kenapa? Karena kita akan memberikan katakan dulu kemudahan kepada yang sahibul hajat lah ya. Kepada sahibul bait dari mulai marhabannya kita, baca Al-Qur'annya kita, nasihat perkawinannya sekaligus juga boleh. Hiburan solawatnya, lagu-lagu padang pasirnya. Artinya bahwa kita ingin bagaimana seni salawat ini akan terus hidup dan itu akan masuk ke tengah-tengah masyarakat yang hari ini barangkali mungkin kehidupan kita ini dikotori oleh seni-seni yang sesungguhnya harus dijauhi. Bagaimana pesta pernikahan yang sesungguhnya itu adalah sakral, yang harus menjadikan itu nilai ibadah. Seni ini kan punya pengaruh. Kalau ketika di tempat itu seninya mengumbar aurat, melakukan katakanlah dulu hal-hal yang sensasinya menjurus kepada sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral ketimuran, ini kan akan menimbulkan fitnah. Maka dengan sholawat ini insya Allah yang dilakukan di acara itu terus saja mengajak, mengagungkan pujian kepada Rasul, bahkan kalimat-kalimat zikirnya. Karena salawat El Jadid juga itu tetap dengan kalimat zikir subhanallah walhamdulillah ada. Jadi semuanya itu tidak lain adalah untuk mendekatkan jiwa kita ini hidup dengan nilai-nilai spiritual yang tinggi. Saya kira begitu Ustaz. Kalau kita sekolah di Al-Wasliyah itu ada kaidah fikihnya itu ya. Al aslu fil asya al ibaha hatta yadullad dalil ala tahrim. Asal segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah muamalah boleh sampai ada dalil yang melarang. Ini kan enggak ada dalil yang melarang. Tapi tadi Ustadz menyinggung ada cerita pernah duet bareng bekerja sama dengan Beng Sumut ya dalam kegiatan konser manasik akbar. Itu udah menceritakan juga ini. Pak tadi katanya kalau El Jadid ini siap kalau bukan hanya sedikit aja waktunya dari pagi sampai sore untuk pesta pernikahan juga siap kan gitu kan. Tapi kalau saya pikir kayaknya Beng Sumut juga jangan nunggu bola tapi juga harus jemput bola. Artinya jemput bola ini kira-kira ada nggak niat Beng Sumut Syariah ini untuk mengajak El Jadid ini dalam konser amal gitu? Baik, terima kasih. Ya ini apa ini mulai mulai masuk ini ya kan. Target-target. Baik. Jadi sebetulnya Ustadz, kita dengan El Jadid ini kan bukan lagi seperti ini ya. Kebetulan salah satu personil El Jadid ini kan adalah juga pegawai Bang Sumut. Jadi
untuk acara-acara Bang Sumut ini sudah beberapa kali ya kita mengundang El Jadid. Termasuk untuk souvenirnya Bang Sumut Syariah, itu juga menggunakan DVD ya Ustadz ya, DVD El Jadid. Jadi untuk kita pilihlah tentu, artinya segmen nasabah kita yang suka dengan lagu-lagu nasyid, lagu-lagu ya bertema keagamaan. Ya tentu souvenir perbankannya kan berbagai macam ini. Nah ini salah satu yang diberikan adalah El Jadid gitu. Berarti saya ketinggalan ya. Iya, nasabah. Ya tapi tentu. saya nggak dapet gitu Ya, tapi ini terus terang Ustadz, yang diberikan souvenir El Jadid ini ya kalangan-kalangan yang ya atas tertentu begitu ya. Karena saya kalangan bawah. Nasib. Artinya segmen yang menengah ke atas Ustadz ya gitu. Ya. Anggaran selanjutnya akan Iya Ustadz kan begitu. Karena di covernya El Jadid itu tidak untuk diperjualbelikan, itu kan betul kan? Jadi khusus dia Ustadz, nggak sembarangan. Iya. Jadi memang ada niat rencana buat konser amal. Tentu iya. Untuk program wakaf yang Tentu wakaf tunai kita tadi harapkan begitu. Ya tapi situasi saat ini belum memungkinkan. Kita lihat situasi Ustadz. Kalau memungkinkan situasi pandemi saat ini kan, kita takutnya khawatirnya kita bikin konser rame pula Ustadz. Gara-gara itu kan nanti ya kalau boleh usul nih konsernya itu kan bisa macam di masjid, jadi kan diundang atau konser amal lewat live gitu kan, dengan menampilkan nomor rekening, ya boleh juga TV MUI Medan diajak. Ini memang benar, saya nggak terpikir nih. Memang kasih Ustadz Rahmat, luar biasa Ustadz Rahmat atas ide-idenya kan luar biasa. Kadang-kadang kan harus jemput bola kita. Iya, betul. Betul. Yang nunggu aja cuma teller, yang misalnya sebenarnya teller nggak perlu. Betul. Kita senangnya begini Ustadz, betul. Apalagi ada salah satu pegawai kita di situ Ustadz Rahim sebagai personil. Nah ini biasanya harganya lebih miring ini Mas. Iya. Baik. Sebenarnya ini ya kegiatan seperti ini memang harus dikolaborasi. Kalau cuman nunggu, ya itu kerjaan jualan cabai di rumah itu kan. Tapi kalau kita mau gerak cepat, ya memang harus ada kolaborasi. Nah, kalau ada masyarakat nih yang ingin berwakaf uang, setelah nonton TV MUI Medan, dia ingin berwakaf uang, apakah harus buka rekening Bang Sumut atau bisa proses transfer? Kadang-kadang kan buka rekening itu orang malas gitu kan, apalagi zaman sekarang. Ya agak-agak masih ada yang takut-takut datang ke bank gitu ya. Tapi jangan dijawab dulu, kita saksikan iklan yang berikut ini. Baik, terima kasih. Aku melangkah dan menatap ke depan, menikmati keindahan alam Sumatera Utara yang terbentang. Aku bahagia dengan apa yang telah kumiliki dan apa yang telah kuraih. Wahai Sang Pencipta alam, aku bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku. Namun, akankah ini selamanya atau hanya sementara? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku menyadari bahwa sesungguhnya manusia yang paling bahagia adalah manusia yang berhenti nafasnya, namun tidak berhenti pahalanya. Melalui Bang Sumut, aku berwakaf membangun rumahmu, menjemput kebahagiaan yang abadi.
Dengan adanya Al-Jadid maka menjadi alternatif bagi seni Islam. Selama ini Ustaz hanya berceramah, jangan dengar ini haram, jangan dengar haram, yang halal mana? Masya Allah. Al-Jadid sudah ada. Selamat itu Al-Jadid. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Undang Al-Jadid berselawat mereka di masjid khusyuk, di pesta pun khusyuk. Para pemirsa TV MUI Medan, untuk Medan dan umat, masih bersama saya dalam talk show bersama Al-Jadid. Tadi kita udah bincang-bincang ya dengan Pak Hakim yang terkait dengan wakaf gitu ya. Nah, pertanyaan saya tadi ke Pak Hakim adalah, kalau ada nih para pemirsa kita ingin katakanlah berwakaf uang, haruskah dia buka rekening dulu ataukah bisa proses transfer? Ya, zaman sekarang kan ada lagi pula transfer yang nggak pakai duit itu, nggak pakai biaya itu kan gitu. Pakai kiris ya Ustaz. Ya, jadi kira-kira prosesnya seperti apa itu? Baik, terima kasih Ustaz. Jadi di Bank Sumut kita memfasilitasi 3 cara untuk berwakaf. Nah, tentu masyarakat ingin tahu berapa biaya yang kita butuhkan untuk renovasi Masjid Tiga Ras. Kita butuh 1,48 miliar Ustaz. Nah, insya Allah di akhir tahun itu tercapai, mudah-mudahan. Nah, jadi kita memfasilitasi kepada masyarakat dengan 3 cara. Pertama, ya langsung datang saja ke Bank Sumut, baik konvensional dan syariah. Kemudian melalui ATM, ya kalau melalui ATM ini ya udah pasti dia harus nasabah Bank Sumut. Nah, atau memang juga transfer saja dari ATM bank lain juga bisa. Kemudian dengan Sumut Mobile, artinya mobile banking. Nah, ke rekening mana? Ke rekening 614 0104 04 kali 683. Nah, atas nama siapa Ustadz? Atas nama Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Bukan nama perorangan. Bukan nama perorangan. Jadi atas nama Badan Wakaf Provinsi Sumatera Utara. Nah, uang yang akan dikumpulkan nanti terkumpul barulah diserahkan oleh Badan Wakaf ke Tiga Ras. Jadi bukan atas nama Tiga Ras. Jadi konsepnya begitu Ustaz. BWI sebagai nazir. Nazir. Jadi tidak tutup kemungkinan nanti masyarakat nanti ada inisiatif atau mungkin dari majelis ulama, dari berbagai organisasi ingin ada proyek-proyek wakaf. Misalnya proyek kita bilang saja air minum misalnya, sumur bor, dan itu harus disinergikan dengan nazirnya. Jadi dalam hal ini kita sudah 2 kerjasama, yaitu dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan ACT. Kita tutup kemungkinan nanti juga dengan nazir-nazir yang lain, misalnya di Dewaspada misalnya, atau kemarin ada dari salah satu lembaga amil zakat juga menawarkan. Yang penting utama adalah program wakaf ini bisa bermanfaat, karena ini amal jariah yang tidak akan pernah putus, Ustadz. Nah, Ustadz ya, kan lebih ini. Kalau MUI Medan juga bakal buat juga rumah mu'alaf. Iya. Tapi nanti mungkin bisa kita diskusikan lebih bisa, lanjut Ustadz. dengan pimpinan. Sinergi. Terima kasih nih informasinya. Nanti kita sampaikan ke pimpinan. Barangkali bisa bekerja sama dengan Bank Sumut. Gitu. Benar Ustadz. Jadi kita punya media promosi banyak. Kemudian kita juga punya tentu media sosial juga, sehingga ini dikolaborasikan ini. Zamannya kolaborasi, tadi kita bahas kolaborasi Ustaz. Enggak zamannya lagi Ustaz, kita zaman-zaman sendiri. Harus kolaborasi. Ya, mungkin begitu. Baik, saya kembali ke Ustaz Tua. Jadi Ustaz ada cerita tadi katanya kalau Bank Sumut udah biasa lah berpartner dengan Al-Jadid. Lalu kemudian ada tiba-tiba Ustaz Somad suruh undang Al-Jadid katanya. Jadi kami ini kalau mau ngundang Al-Jadid gimana caranya gitu? Sama sekalian ya nanti kalau misalnya udah rilis lah, udah terbit lah di Al-Jadid volume 3, di manalah kami bisa membelinya gitu. Ya, kontak person aja, kontak person saya bahwa Al-Jadid itu ada ketuanya Ustadz Haji Syaifuddin Hazmi Lubis,
Nomor handphonenya 081263111707. 081263111707. Ada juga sekretarisnya Dinda Haji Ahmad Muhajir, ya, nomor handphonenya 081375880906. Ini triple semua ini. 081375880906. Ya, nampak beda ya. Iya. Kalau nomor ketua itu hafal gitu. Iya. Kalau nomor sekretaris pasti lihat-lihat dulu. Tapi saya nambahkan Ustadz, kalau untuk masalah keuangannya ini ditransfer ke Bank Sumut nanti Ustadz. Nah, begitu. Nomor saya juga boleh juga Ustaz. Mana tahu pemirsa kepingin nomor saya juga kan. Iya, iya. 081265772281. 081265772281. Tapi akhirnya kita memang El Jadid ini mengharapkan dukungan penuh ini Ustaz. Ini juga seni ini kan tidak bisa tumbuh dan berkembang tanpa ada dukungan. Kenapa? Karena paling tidak juga seni ini akan hidup dengan harus ada unsur finansial, tak terlepaskan juga. Itu kalau boleh kami curhat itu untuk satu kali episode rekaman itu di atas 50 juta ya, karena kita harus bayar rekaman suara, syuting lagi, kemudian segala macamnya lah, transportasinya, konsumsinya, jadi juga menggunakan budget. Kalau volume 1 Pak Hakim, volume 1, volume 2 itu kita lah mengeluarkan uang kantong sendiri gitu ya. Pada saat mau rekaman, TT-an lah istilah kita berapa satu orang. Kalau gitu ya. volume 3 ini? Volume 3 alhamdulillah kita disambut baik oleh pemerintah Batubara, dan adalah fasilitas yang bisa kita gandeng untuk itu, dan kita rekamannya itu di salah satu pantai di Batubara sekaligus untuk memperkenalkan daerah wisata yang cukup luar biasa sebenarnya, Pantai Pandang namanya. Jadi alhamdulillah inilah, dan kami dari dulu berharap Bank Sumut untuk Ya, juga volume 4 Bank Sumut iya. ya Pak Kamil, dengan kita kan dengan program wakaf. Insyaallah. Pas sekali nih Oh, nampaknya. iya. Kalau boleh MOU-nya sekarang kita tanda tangani. Iya Ustaz, pas nih Ustaz. Ustaz, siapkan Ustaz. Jadi memang Ustaz, memang wajar kalau jangan baja Ustaz. Jangan kita lihat tadi bagaimana Ustaz tua udah bicara mengeluarkan uang. Jadi kalau sudah dibajak, direkam itu kan, dijual, wah, tentu bagaimana dosanya Ustaz ya. Jadi beli yang asli Ustaz. Beli yang asli. Jangan beli yang bajakan Ustaz. Iya. Tak terasa ini Ustaz. Iya, Ya, memang alhamdulillah, kita harus mengakhiri ya. Tapi sebelum saya akhiri, barangkali masing-masing ada yang mau disampaikan, silakan. Nah, Saya dulu ya Ustaz. Boleh. Memang kalau membicarakan sesuatu yang indah itu tak terasa. Namanya yang indah lah pula. Seni ini kan sesuatu yang indah. Jadi saya sebagai salah satu personil El Jadid, walaupun notabene-nya juga pengurus MUI Kota Medan, terutama mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada MUI TV Medan yang sudah memberikan waktu untuk talkshow El Jadid, sehingga insya Allah semakin akan sampai ke masyarakat Islam khususnya. Dan terima kasih juga Ustaz Rahmat yang sudah menghantarkan begitu luar biasa, dan saya yakin dengan kesempatan ini El Jadid ini akan lebih lagi sampai di tengah-tengah masyarakat ini, dan insya Allah kami mohon dukungan penuh ya masyarakat. Jika saja ada yang perhelatan, acara bahkan pesta, insya Allah El Jadid akan siap untuk memberikan nuansa-nuansa pertemuan itu dengan solawat dan pujian-pujian untuk membawa kedekatan umat kepada nilai-nilai spiritual, zikir kepada Allah dan sanjungan kepada Rasulnya. Saya kira ini Ustaz stretching kalau dari dari saya. Pak Hakim ada kira-kira yang mau ditambah gitu yang belum sempat saya tanyakan. Baik Ustaz, memang terbukti Ustaz ketika acara-acara kita ada El Jadid memang luar biasa sambutannya, terutama ibu-ibu. Ini langsung seperti konser itu, pada memfotoin. Jadi memang kami akan tetap mensupport ini El Jadid ini dalam karya-karyanya. Nah, kepada pemirsa nih ya, pemirsa TV MUI, wakaf ini merupakan salah satu solusi cerdas ketika kita untuk beribadah. Kenapa? Karena ini adalah amal jariah yang tidak akan pernah putus ya. Pahalanya terus menerus mengalir. Jadi
dalam hal ini Bank Sumut berkolaborasi dengan lembaga yang memang kredibel yang punya pemerintah, yaitu Badan Wakaf Indonesia, untuk proyek pertamanya di Masjid Tiga Ras. Silahkan kepada Bapak Ibu untuk berwakaf. Kita sediakan, boleh datang langsung ke Bank Sumut, ATM, ke transfer atau Sumut Mobile, dan kita sediakan kirisnya. Nah, tinggal nanti melalui elektronik uang ke rekening 614010404 kali 683 atas nama Badan Wakaf Provinsi Sumatera Utara, Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Demikian Ustaz. Mudah-mudahan terkumpul 1,4 M. Amin. Ya, terima kasih Ustaz Wah atas kehadirannya. Terima kasih Pak Hakim atas kehadirannya. Para pemirsa TV MUI Medan, ada sabda Rasul, Habul a'mal idkhalis surur fi qalbil mu'min. Amal yang paling kusukai, kata Rasul, adalah menghadirkan rasa gembira di hati orang mukmin. Nah, bentuknya adalah, kata Rasul, yutridu anhu jau'an, menghilangkan rasa lapar, au yaksifu anhu karban, menghilangkan kesulitan orang lain. Nah, dalam ini Bang Sumut Syariah Benggalang mengajak kita bersama untuk sama-sama berwakaf tunai dalam pembangunan masjid di Tiga Ras. Mudah-mudahan kita diberi rezeki yang banyak oleh Allah sehingga kita bisa ikut berpartisipasi dan kita pun bisa memiliki amal jariah meski kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.